wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman seperjuangan. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil makalah dan PPT kami dalam tema keluarga berencana dalam pandangan Islam. Disusun oleh kelompok kami. Yang pertama bernama Ahmad Badi Rosyadi, yang kedua saya sendiri Muhammad Nuriksan, yang ketiga saudari Cahya Fitri Anissa. Adapun yang pertama, langsung saja pengertian. Tolong di slide selanjutnya. Pengertian keluarga berencana yang akan disampaikan oleh Cahya. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya. Di sini saya akan menyampaikan pengertian keluarga berencana. Keluarga berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Itu bermakna adalah perencanaan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran. KB dalam arti sebuah program nasional untuk membatasi jumlah populasi penduduk. Hukumnya haram. Tidak boleh ada suatu undang-undang atau peraturan pemerintah yang membatasi jumlah anak dalam sebuah keluarga. KB dalam program nasional tidak dibenarkan secara syara karena bertentangan dengan akidah Islam, yakni ayat-ayat yang menjelaskan jaminan rezeki dari Allah untuk seluruh makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surah Al-Hud ayat 6. Syariat Islam telah menetapkan memiliki banyak anak sebagai hal yang disunahkan dalam Islam. KB dalam arti pengaturan kelahiran yang dijalankan oleh individu, bukan dijalankan karena program negara, untuk mencegah kelahiran dengan berbagai cara dan sarana, hukumnya mubah. Bagaimanapun juga motifnya, dalil kebolehannya antara lain hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, dahulu kami melakukan azal atau senggama terputus pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara Al-Quran pada saat itu masih turun. Kemudian B. Tujuan keluarga berencana. Tujuan umum keluarga berencana yaitu meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dalam rangka mewujudkan NKKBS, norma keluarga kecil bahagia sejahtera, yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Tujuan lain atau tujuan khusus meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Hal ini sesuai dengan teori pembangunan menurut Alex Inkeles dan David Smith yang mengatakan bahwa pembangunan bukan sekadar perkara pemasok modal dan teknologi saja, tapi juga membutuhkan sesuatu yang mampu mengembangkan sarana yang berorientasi pada masa sekarang dan masa depan, memiliki kesanggupan untuk merencanakan dan percaya bahwa manusia dapat merubah alam, bukan sebaliknya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Adapun dasar hukum serta macam-macamnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dasar hukum keluarga berencana. Dasar hukum keluarga, maaf, slide-nya. Dasar hukum. Dasar hukum keluarga berencana yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan pendudukan dan pembangunan keluarga sebagaimana tercantum di dalam pasal 20, keluarga berencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Pemerintah menetapkan kebijakan keluarga berencana melalui penyelenggaraan program keluarga berencana. Selain itu, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang kependudukan dan keluarga berencana nasional sebagai dasar hukum keluarga berencana.
Sedangkan dasar hukum keluarga berencana itu dari sisi Islam berdasarkan pada ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 15. Selanjutnya. Macam-macam. Macam-macam cara keluarga berencana. Macam-macam keluarga berencana ada dua, yaitu dengan cara hormon, dengan memanfaatkan penelitian yang telah dilakukan oleh dokter sehingga dapat membuat hormonagar tidak terjadi ovulasi dan pembuahan. Selanjutnya dengan cara mekanis, yaitu menggunakan alat agar tidak jadi pertemuan sel mani dan sel telur. Adapun beberapa macamnya cara untuk keluarga berencana sebagai berikut. Yang pertama, kontrasepsi, yaitu kondom. Kondom adalah suatu kantong karet yang tipis, berwarna atau tidak berwarna, dipakai dengan menutupi zakar yang berdiri sebelum dimasukkan ke dalam vagina, sehingga mani tertampung di dalamnya dan tidak masuk vagina. Dengan demikian, mencegah terjadinya pembuahan, fungsinya yaitu untuk mencegah sel mani bertemu ovum pada waktu melakukan hubungan suami istri, untuk mencegah penularan penyakit kelamin. Yang kedua, pil. Pil KB adalah cara menghindari kehamilan yang cukup populer di dunia modern karena termasuk yang dapat diandalkan karena lebih banyak berhasil ketika digunakan. Jika ingin menggunakan pil KB, harus dengan pengawasan dan pemeriksaan seksama terlebih dahulu. Selanjutnya yakni suntikan. Metode suntikan KB telah menjadi bagian gerakan keluarga berencana nasional serta peminatnya semakin bertambah. Tingginya minat pemakaian suntikan keluarga berencana oleh karena aman, sederhana, efektif, tidak menimbulkan gangguan dan dapat dipakai pada pasca persalinan. Yang terakhir yakni alat kontrasepsi dalam rahim, singkatan dari IUD. Alat kontrasepsi dalam rahim mempunyai sejarah perkembangan yang panjang sebelum generasi ketiga dengan keamanan, efektif, dan penyakit yang tidak begitu besar. Jadi kontrasepsi dalam rahim adalah suatu alat kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam rongga rahim wanita. Selanjutnya pandangan ulama terhadap penggunaan alat kontrasepsi yang akan disampaikan oleh Saudara Badiur Rasyad. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang pandangan ulama terhadap penggunaan alat kontrasepsi. Pada dasarnya, yaitu KB adalah mubah dan ia bisa berubah menjadi haram dan wajib tergantung pada apakah ia dapat melahirkan kemaslahatan dan mencegah munculnya kemadaratan, karena esensi hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umatnya. Keluarga berencana itu hukumnya tidak boleh apabila KB dalam pengertian kekurangan rezeki dan tidak dapat mengurus merawat anak tersebut. Padahal Allah telah menjamin rezeki hambanya sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yaitu kawinilah kalian dengan wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan banyak anak, karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya kamu dengan umat-umat yang lain. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW sangat merasa bangga apabila umat beliau banyak. Menjalankan KB berarti memperkecil jumlah umat. Secara lahiriah memang demikian, tetapi tentu yang dikehendaki adalah umat yang banyak dan berkualitas.
sebagai pengikut setia beliau, bukan penentang ajaran Islam yang dibawanya. Penggunaan alat kontrasepsi dalam Islam yang termasuk dalam konteks KB adalah boleh dengan alasan yang jelas juga atas pertimbangan tujuannya, yaitu dalam rangka memelihara kesehatan keluarga, menyeimbangkan antara kebutuhan dan kemampuan, serta menjaga keselamatan agama. Yang mana aspek-aspek tersebut harus diperhatikan dalam mencapai kehidupan keluarga yang sejahtera, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi وَلْيَخْشَى الَّذِينَ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ayat tersebut memberikan petunjuk kepada setiap manusia untuk memperhatikan kesejahteraan keturunan agar tidak menjadi umat dan bangsa yang lemah. Adapun alat-alat KB yang digunakan seperti kondom dan lain sebagainya dapat ditinjau dari beberapa persoalan terkait penggunaannya, yaitu cara kerjanya. Mengatur kehamilan, bukan untuk menggugurkan. Bersifat sementara, dapat digunakan atau dipasang sendiri oleh yang bersangkutan. Menggunakan bahan yang halal serta tidak menimbulkan efek samping atau madharat ketika digunakan. Terkait dengan KB, juga dapat dilihat dari konsep dasar hak-hak asasi manusia dalam Islam. Pemenuhan hak dasar juga senada dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Ghazali tentang Al-Usuliyat Al-Khamsah yang diperkenalkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang terkenal, yaitu Al-Mustashfa. Menurutnya, Islam hadir untuk melindungi 5 hal dasar, yaitu Al-Kulliyat Al-Khams sebagai berikut. Hifdzun an-nafs, yaitu perlindungan jiwa atau hak hidup. Yang kedua itu hifdzun ad-din, perlindungan keberagaman atau hak beragama. Hifdzun an-nasl, yaitu perlindungan keturunan atau hak melanjutkan generasi. Yang selanjutnya itu hifdzun al-aqli, perlindungan akal, hak berpikir atau berpendapat. Dan yang terakhir yaitu hifdzun al-mal, perlindungan kepemilikan, properti atau hak milik. Dan konsep keluarga berencana bila dilihat dari upaya perencanaan keluarga merupakan salah satu manifestasi dari perlindungan keturunan dan hak untuk melanjutkan generasi atau hifdzun an-nasl. Adapun ulama yang menentang pendapat orang yang memperbolehkan KB yaitu Abu A'la al-Majudi. Menurutnya Islam adalah satu agama yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia. Beliau berkata, barang siapa yang mengubah perbuatan Tuhan dan menyalahi undang-undang fitrah adalah memenuhi perbuatan setan. Karena salah satu tujuan pernikahan adalah mengekalkan jenis manusia dan mendirikan suatu kehidupan yang beradab. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Badiur Rosyad yang telah menyampaikan. Mungkin ini saja makalah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.